Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita. Hari ini kita masuk lagi dengan materi berikutnya mengenai pertidaksamaan rasional polinom. Apa itu pertidaksamaan rasional polinom? Di mana nilai atau pembilang atau penyebutnya yang disebut dengan fx atau gx itu berbentuk polinom berderajat 2 atau lebih ya. Berderajat 2 atau lebih. Ya kan? Kemarin kamu sudah mempelajari mengenai pertidaksamaan rasional linier kuadrat, ya kan? Di mana yang kuadrat itu kamu kerjakan terlebih dahulu untuk mengubah bentuknya menjadi linier dengan syaratnya harus mencari akar-akarnya, gitu kan? Sama halnya dengan yang polinom, kamu harus terlebih dahulu mencari akar-akarnya. Yang pertama, contohnya, x kuadrat tambah 2x dikurang 8 per x kuadrat kurang 2x dikurang 3. Itu contohnya yang pertama. Berarti kamu terlebih dahulu harus mencari akar-akar yang di atas, gitu kan? Iya. Kalau yang kemarin topik kita salah satunya ada linier, salah satunya ada yang kuadrat. Tapi kalau yang polinom, atas dan bawah itu dia minimal berderajat 2. Berarti bisa lebih dari 2. Oke. Yang di atasnya berapa akar-akarnya? X kuadrat tambah 2x kurang 8, ya kan? X kuadrat tambah 2x kurang 8. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 8 kalau ditambah hasilnya 2, gitu. Berarti X tambah 4, X kurang 2. Bisa sampai sini? Ya kan? 4 kali min 2, min 8. 4 tambah min 2, positif 2 kan? Per X kuadrat kurang 2X kurang 3. Berapa akar-akarnya? X. Berapa akar-akarnya dari X kuadrat kurang 2X kurang 3? Berarti X kurang 3, X tambah 1. Lebih besar sama dengan 0. Gini kan? Min 3 kali 1, min 3. Min 3 tambah 1, min 2. Gitu kan? Berarti nilai X-nya ini kita cari. Udah tahu kan cara cari nilai X? X satunya berapa? Kalau X tambah 4, ini kan positif ya. Kalau dia positif, berarti hasilnya nanti negatif. Kalau dia negatif, hasilnya berarti apa? Positif. Seperti itu cara mudahnya ya. Berarti X3-nya berapa? 3. X4-nya berapa? Min 1. Oke, udah dapat kita dari nilai X-nya ini dari akar-akarnya. Sekarang langkah selanjutnya apa? Kita masukkan ke dalam garis bilangan. Gitu kan? Kita masukkan ke dalam garis bilangan. Berarti ini min 1, ini min 4. Gitu kan? Terus 2 dan 3. Lebih besar sama dengan, ingat syarat yang pertama kali Ibu bilang, kalau fx-nya itu atau pembilangnya itu selalu tertutup jika ada tanda lebih besar sama dengan. Berarti kita lihat nilai x yang di atas itu yang tertutup. Berapa dia? Min 4 dan 2. Berarti ini tertutup, ini tertutup. Berarti ini terbuka, ini terbuka. Gitu kan? Uji angka 0, masukkan ke sini. Akar-akar. 0 tambah 4, positif. 0 kurang 2, negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Ya, uji lagi. 0 kurang 3, negatif. 0 tambah 1, positif. Negatif kali positif, negatif. Bagikan dia. Negatif bagi negatif, apa? Positif. Ada batas kan? Ini batas ini. Ganti tandanya. Ada batas, ganti tandanya. Ada batas, ganti tandanya. Oke? Sekarang lihat tandamu. Lebih besar, berarti daerah apa?
positif. Daerah positif berarti kita arsir di daerah positif. Oke, itulah yang kita arsir. Berarti sekarang kita gunakan HP-nya. Kita buat HP-nya. HP-nya adalah, ini kan ke kiri min 4. Berarti tandanya apa? Lebih kecil. X lebih kecil sama dengan min 4, koma, titik koma. Ada 3 kan HP-nya. X lebih besar dari berapa itu? Min 1 lebih kecil sama dengan 2, atau X lebih besar dari 3. Inilah dia HP-nya. Oke? Contoh soal berikutnya yang nomor 2. X kuadrat min ya. Min X kuadrat tambah 2X kurang 3 per X kuadrat kurang 3X kurang 4 lebih kecil sama dengan 0. Ingat yang saya bilang, kalau yang kuadrat itu harus terlebih dahulu kita cari akar-akarnya. Ya, jadi kalau kamu jumpa seperti ini, min X kuadrat tambah 2X kurang 3, gitu kan? Berarti ini nilai X-nya itu adalah negatif, ya kan? Nanti ada soal kamu ketemu di mana persamaan kuadratnya itu, bentuknya itu tidak dapat kita cari akar-akarnya. Kita tidak dapat menemukan akar-akarnya. Gimana kalau kita tidak dapat menemukan akar-akarnya? Kita gunakan definite. Ini, udah Ibu buat catatannya. Definite. Definite itu ada 2. Yang pertama namanya definite positif, yang kedua definite negatif. Ya kan? Definite positif itu jika D-nya lebih kecil dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0. D itu apa? Oke. Rumus D-nya itu diskriminan, itu maksudnya ya. Kalau definite negatif berarti D-nya itu lebih kecil 0 dan A-nya lebih kecil dari 0. Di mana D-nya itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC ya. Lihat soal nomor 2. Ini yang dinamakan dengan A. Ya. Ini yang dinamakan dengan B dan ini yang dinamakan dengan C. Gitu ya. Sekarang ini kan min X kuadrat tambah 2X kurang 3, ya kan? Min X kuadrat tambah 2X kurang 3. Langkah pertama, kita ubah dulu negatif ini menjadi positif. X kuadrat tambah 2X kurang 3 per X kuadrat kurang 3X kurang 4 lebih kecil sama dengan 0. Gitu kan? Setelah kita ubah menjadi positif, ya kan? Menjadi positif, berarti kalau ini dikali dengan negatif, berarti ini berarti X kuadrat kurang 2X tambah 3 ya, per, setelah kita ubah menjadi, kita kalikan ini dengan negatif, berarti per X kuadrat kurang 3X kurang 4 lebih kecil sama dengan 0, gitu kan? Coba kita cari X kuadrat kurang 2X tambah 3. Ada? Berapa kali berapa yang hasilnya 3? Kalau ditambah hasilnya min 2. Nggak ada kan? Kalau nggak ada, berarti kita nggak jumpa akar-akarnya ini kan? Gimana cara carinya kalau kita nggak jumpa akar-akarnya? Berarti coba kita cari D-nya itu berapa? D-nya lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0? Kalau dia D lebih kecil dari 0, itu otomatis memang tidak ada akar-akarnya. Jadi gimana caranya? Kita harus buktikan, ini benar nggak? Nggak ada akar-akarnya, gitu kan? Berarti mana rumusnya? D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Berarti D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ya kan? B-nya yang mana? Min 2 kan? Berarti min 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 3. Gini kan? Min 2 kuadrat berarti 4 kurang berapa ini? 4 kali 3, 12. Berarti berapa?
min 8. Negatif D-nya. Berarti dia tidak ada akar-akarnya. Kalau D-nya lebih kecil, D itu selalu lebih kecil. Karena atau jika pertidaksamaan kuadratnya ini tidak memiliki akar-akar. Gimana kita tahu D-nya itu lebih kecil atau lebih besar? Ya kita masukkan rumusnya seperti yang Ibu buat. Berarti ini menyatakan D lebih kecil dari 0. Gitu kan? D lebih kecil dari 0. Sekarang kita mau mengetahui ini definit positif kah atau definit negatif kah? Gimana caranya? Kita lihat nilai A-nya. Ini kan tadi nilai A-nya. X ini kan nilai A-nya. Berapa nilai A-nya ini? X ini berapa nilainya? 1. Berarti nilai X-nya ini kan A-nya ini kan 1 kan? 1 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0? Lebih besar dari 0, ya kan? Berarti yang di atas ini definit positif atau daerah positif. Oke? Berarti kita udah tahu di atas itu adalah definit positif. Sekarang kita ke bawah. Kita lihat lagi yang di bawah. X kuadrat kurang 3X kurang 4. Ada akar-akarnya? Ada. Akar-akarnya yang di bawah adalah, kan di atas tadi positif. Berarti Ibu buat seperti ini ya. Positif per, akar-akarnya berapa? X kurang 4, X tambah 1. Lebih kecil sama dengan 0. Gini kan? Di atas tidak usah kita kerjakan lagi. Di bawahnya kita cari nilai X-nya. X1-nya berapa? 4. X2-nya berapa? Min 1. Sekarang kita buat ke garis bilangan. 0, min 1, 4. Gini kan? 0, min 1, 4. Setelah itu, uji angka 0. Masukkan ke akar-akar ini. 0 kurang 4, negatif. 0 tambah 1, positif. Negatif kali positif, negatif, ya kan? Kita bagikan sama yang di atas tadi udah kita dapat definitnya. Positif dibagi negatif. Apa? Ini yang tertutup mana? Nggak ada ya. Ini terbuka ya, dua-dua ya. Terbuka dua-dua. Karena di atas itu tidak ada akar-akarnya. Dah? Berarti 0, negatif, positif. Positif bagi negatif, negatif. Positif, positif. Lihat tanda lebih kecil. Kalau lebih kecil berada di daerah mana? Iya, di daerah negatif. Berarti kita arsir lah yang negatif. HP-nya gimana? HP-nya seperti apa? Oh, Ibu silap. Maaf ya. Ini kan tadi sudah kita kali yang di atas dengan negatif. Berarti tandanya ini, kalau kita kali dengan negatif, berarti tandanya ini berubah menjadi lebih besar dari 0. Ini juga lebih besar dari 0. Berarti HP-nya, maaf, 0, min 1, 4. Gini kan? Berarti 0 kurang 4, negatif. 0 tambah 1, positif. Negatif kali positif, negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Ini kan? Ada batas, ini terbuka, ini terbuka. Ini positif, ini positif. Gitu kan? Tandanya apa ini? Ini lebih besar ya. Lebih besar. Lebih besar berarti di daerah apa? Positif. Berarti di daerah positif. Gitu kan? Kalau di daerah positif berarti HP-nya berapa? HP-nya X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 4. Seperti ini ya. Oke, contoh berikutnya. Yang nomor 3. 3X kuadrat kurang X dikurang 8 per X kuadrat tambah X kurang 2 lebih kecil sama dengan 2. Ingat ya, ruas kanan ini harus kita ubah menjadi sama dengan 0. Gimana ini caranya? Berarti 2-nya kita pindahkan ke kiri. Menjadi, lihat ya, 3X kuadrat kurang X kurang 8 per X kuadrat tambah X kurang 2 kurang 2. 2-nya ini kita pindahkan ke kiri. Kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Gitu kan?
Lebih kecil sama dengan 0. Langkah berikutnya seperti apa? Ini 2 ini sama nggak dengan 2 per 1? Sama ya. Anggaplah 2 ini 2 per 1. Berarti kita kali silang kan? 1 kali 3x kuadrat. Berarti ya hasilnya tetap ya. 3x kuadrat kurang x kurang 8. Kurang 2. 2 dikali, ini kan kali silang ke bawah ya. Berarti 2 dikali x kuadrat tambah x kurang 2 per, penyebutnya dikalikan. X kuadrat tambah x kurang 2 dikali 1. Berarti tetap x kuadrat tambah x kurang 2. Ya kan? Lebih kecil sama dengan 0. Gitu kan? Berarti kita kerjakan dulu. 3x kuadrat kurang x kurang 8 kurang. Kalikan ini ke dalam. Ya. Dengan catatan negatifnya ini juga ikut dikalikan. Berarti ini min 2 ya. Min 2x kuadrat. Min 2 kali x berarti berapa? Min 2 kali x berarti min 2x. Min tambah 4 gitu kan? Oke? Per x kuadrat tambah x kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Ya. Sekarang mana ada yang sejenis? Ada yang sejenis. 3x kuadrat dan 2x kuadrat. Ini tewas sama ini tewas. 3 kurang 2 berapa? X kuadrat, ya kan? Dikurang, lihat, min x dikurang 2x. Berapa? Min 3x, ya kan? Min 8 ditambah 4. Berapa min 8 ditambah 4? Utangmu 8, uangmu 4. Berapa? Min 4. Per x kuadrat tambah x dikurang 2. Lebih kecil sama dengan berapa? 0. Ya. Udah balik kan ke pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Caranya, seperti soal yang pertama, kamu cari akar-akarnya, ya kan? Cari akar-akar. Berapa akar-akarnya? Berarti x kurang 4, x tambah 1. Gitu kan? Min 4 kali 1, min 4. Dia kalau dikali, hasilnya itu harus yang di belakang ini. Kalau ditambah, hasilnya yang di tengah ini. Ingat itu. Kalau kamu tidak tahu mencari akar, nggak akan bisa sampai ke materi ini. Oke, jadi pahami dulu akar-akar. Cari contoh soal dari Google. Kamu cari akar-akar sampai kamu benar-benar paham. Kalau kamu nggak bisa mencari akar-akar, kamu nggak akan bisa ngerjakan soal ini. Ya, kalau kamu nggak bisa ngerjakan soal ini, berarti materimu nggak bisa sampai sini. Ya, belajar ya. Per, ini berapa? X berapa? Yang di bawahnya berapa akar-akarnya? Kalau dikali dia min 2, kalau ditambah hasilnya positif 1. X tambah 2, X kurang 1 ya. 2 kali min 1, min 2, 2 tambah min 1, 1 ya. Iya, berarti ini lebih kecil sama dengan 0, gitu kan? Berarti X satunya berapa? X satunya ini 4, X 2-nya min 1. X 3-nya min 2, X 4-nya sama dengan 1. Masukkan ke dalam garis bilangan 0, min 1, min 2, 1, 4. Ya kan? Ingat, yang tertutup itu adalah pembilangnya. Akar-akar dari pembilangnya. Mana akar-akar dari pembilang? 4 dan min 1. Berarti min 1 sama 4 ya. Yang lainnya terbuka. 0 masukkan ke akar-akar. Ganti nilai X itu dengan 0. 0 kurang 4 negatif. 0 tambah 0 tambah 1 positif. Negatif kali positif negatif. Masukkan lagi. 0 tambah 2 positif. 0 kurang 1 negatif. Positif kali negatif. Negatif. Negatif bagi negatif apa tanda? Ini batas ya. Apa tanda negatif bagi negatif? Positif. Negatif, positif, negatif, positif. Oke? Apa tandanya? Lihat. Lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan berarti berada di daerah
Iya, negatif. Berarti saya arsir ya negatif. HP-nya gimana? Berarti HP-nya adalah, ini berada di antara kan? X lebih besar dari min 2, lebih kecil sama dengan min 1. Atau X lebih besar dari 1 dan lebih kecil sama dengan berapa ini? 4. Inilah HP-nya. Oke? Mudah-mudahan kamu mengerti dengan materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan japri Ibu. Selamat pagi semuanya.